Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sesi yang keempat ini kita membahas salah satu ilmu syariat, yaitu ilmu balaghah. Dan ini adalah ilmu yang sangat penting karena dengannya kita bisa menambah pemahaman, menambah kekaguman terhadap bahasa yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tak kalah seseorang mempelajari ilmu balaghah ini, dia bisa menempatkan perkataan yang tepat, yang sesuai dengan makomnya, sesuai dengan kedudukan dan waktunya. Ilmu balaghah sendiri sejak zaman jahiliyah itu sudah terkenal dengan sastra dan balaghahnya yang sangat indah. Di antara kitab yang dulu kita pelajari di Ma'rib di Yaman sana, yaitu kitab Mu'allaqatus Sab'ah. Mu'allaqatus Sab'ah ini adalah kitab yang berisikan syair-syair jahiliyah, yang ini adalah hasil dari perlombaan di mana orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam, biasa mereka memperlombakan syair-syair, dan siapa yang menang atau keluar pemenangnya sebagai pemenang, maka akan ditulis dengan tinta emas, kemudian digantung di Ka'bah selama setahun. Dan ini suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan bagi orang-orang jahiliyah. Meskipun isinya perkataan-perkataan yang enggak benar gitu, mengejar cewek, ngikutin dan yang lain, yang ngejar janda, menceritakan tentang hewannya, macam-macam. Tapi keindahan bahasa yang ada di dalamnya. Setelah itu datang Islam, yang dimana Al-Quran Al-Karim itu diantara mukjizatnya adalah menandingi penyair-penyair yang ada di zaman itu. Mereka tidak sanggup sampai Allah mengajak mereka untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Satu ayat atau satu surah. Mereka tidak sanggup. Bahkan mereka adalah berbahasa Arab tapi menerjemahkan atau memaknai alif lam mim atau shad ha mim dan yang lainnya, mereka tidak sanggup. Ini merupakan wahyun minallah. Kalau seandainya itu adalah dari ucapan Rasulullah, maka pasti mereka bisa membuatnya. Perkembangan ilmu balaghah sendiri, yaitu kita ditulis di sini dalam kolom. Para ulama menulis dalam ilmu balaghah itu dalam satu macam ilmu, padahal ilmu balaghah itu terdiri dari badi, bayan, sama ma'ani. Orang-orang terdahulu hanya menulis bab kitab ma'ani saja, atau badi saja, atau bayan saja. Ilmu ma'ani yang pertama kali menulis adalah Al-Jahid dalam kitabnya Ijazul Quran. Kemudian ilmu bayan ditulis oleh Abu Ubaidah dalam kitabnya berjudul Majazul Quran. Ilmu badi ini Ibnul Mu'taz dalam kitabnya juga enggak tertulis di sini. Kemudian setelah itu datang ulama yang bernama Abdul Qahir Al-Jurjani dalam kitabnya Dalailul Ijaz. Ini menulis ilmu ma'ani dan ilmu bayan. Dalam kitab satunya namanya Asrarul Balaghah. Kemudian datang setelah itu ulama yang mengumpulkan ketiga macam ilmu ini dalam satu kitab namanya Miftahul Ulum yang dikarang oleh Yusuf As-Sakaki. Kemudian datang As-Suyuti, kemudian datang Imam Al-Khatib Al-Qudawaini meringkas namanya Talkhis Miftahul Ulum. Kemudian datang Imam As-Suyuti mensyairkan dalam kitab Uqudul Juman
yang jumlah baitnya ada 1006 bait syair. Dalam kitab Uqudul Juman yang ditulis 3 hari oleh Al-Imam As-Suyuti. Kemudian setelah itu dari Uqudul Juman ini dipilih-pilih kaidah yang penting saja dan dimasukkan dalam kitabnya yang berjudul Jauharul Maknun oleh Syekh Abdurrahman Al-Akhdar. Pengarang kitab juga Sulamil Munawwarah dalam ilmu mantik. Ini dari generasi ke generasi penulisan ilmu balaghah. Ilmu balaghah secara bahasa maknanya adalah al-usul. Balagh sampai atau menyampaikan. Balaghum mubin. Secara istilahan adalah mutabaqatul kalam li muqtadil maqam. Sesuainya kalam dengan kedudukan atau keadaan. Jadi kalau antum ngomong, berbicara itu menyesuaikan kondisi dan waktu. Ini namanya kalamun balik. Kalam yang balik, balaghah, penuh dengan fasoha dan keindahan. Contoh saya ngomong seperti ini. Inna Jokowi kodemat. Sesungguhnya Jokowi telah meninggal dunia. Ini enggak pas ucapan saya ini. Kenapa demikian? Karena tidak sepantasnya saya menekankan pembicaraan yang antum belum ada khobar tentang itu. Ya kan? Apalagi saya tekankan inna Jokowi laqodemat. Ini enggak pas lagi. Kenapa? Karena saya tambahkan taukid 3, inna, qode sama lam ibtida, sementara kalian belum dapat khobar tersebut. Jadi orang yang ibtidai tidak memiliki berita tentang tersebut, maka tidak usah disampaikan dengan taukid penekanan. Demikian juga kapan saya menjelaskan panjang lebar, kapan saya menjelaskan dengan ijaz, dengan ringkas. Ini harus melihat mukhatab. Kalau sekiranya yang dikhitab, yang diajar adalah santri, enggak usah panjang lebar seperti kajian umum, membutuhkan penjelasan, contoh-contoh dan yang lainnya. Ini akan membosankan bagi santri atau mahasiswa. Cukup dengan fakul ibarah memahamkan apa yang dipelajari, kemudian setelah itu mereka hafal. Ini namanya sesuai dengan kedudukan atau keadaan. Jadi antum buka Al-Quran Al-Karim dari awal hingga akhir itu penuh dengan balaghah, dengan keindahan bahasa. Bagi siapa yang mempelajari ilmu balaghah akan mengetahuinya. Coba antum takala buka Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah balaghah yang terkandung di dalamnya taqdimu ma haqqut ta'khir. Seharusnya abda'u bismillahi. Aqra'u bismillahi, karena ba itu harus ada muta'alliqnya, dia enggak bisa tegak dengan sendirinya. Ya. Kemudian takala lagi Allah menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini balaghah yang indah yang terkandung, yang dia tufidul isbat, memberikan faedah kepada kita ketetapan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak terikat dengan zaman maupun tempat maupun makan. Kitab yang akan kita gunakan dalam membahas ilmu balaghah ini adalah kitab yang disyairkan oleh guru kami Abdullah Al-Harazi yang berjudul Mandumatul Balaghah, dan ini merupakan manduma yang beliau tulis dari kaedah-kaedah yang terdapat dalam kitab Al-Balaghatu Al-Wadihah. Al-Balaghatu Al-Wadihah. Beliau syairkan sampai 113 bait syair atau 119 bait syair. Dan kita pelajari di sana berkali-kali, baik menghatamkan, menghafal, memahami dan menghafalnya. Kita masuk dalam bait-bait syair yang beliau sebutkan.
Alhamdulillahilladzi qad ja'ala kitabahu muyassaran liman tala wa khassahu bimu'jazil bayani wa awda'u fihi ablaghal ma'ani. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala kitabahu muyassaran. Nam wa laqad yassarnal qur'ana lidzikr. Wa khassahu, dan dia mengkhususkan bimu'jizil bayan. Bimu'jizil bayan yaitu penjelasan. Betapa banyak penjelasan Al-Qur'an Al-Karim. Yang itu dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti dalam kitabnya Adwaul Bayan fi Tafsiril Qur'an bil Qur'an. Wa awda'a fihi ablagul ma'ani, dan beliau meletakkan ketinggian padanya, ketinggian makna. Jadi dengan kita mempelajari ilmu balaghah, maka kita tahu betapa indahnya, betapa tingginya makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Yang dia diibaratkan seperti apa? Seperti intan. Pernah lihat intan? Yang dia dari sudut mana saja dilihat, itu akan indah. Ya, berlian gitu, dari sisi mana saja dipandang akan menjadi indah. Dari sisi ilmu ini, ilmu itu, maka terungkap keindahannya. Tentunya dengan apa? Dengan pandangan yang jernih dan bercahaya. Wa ba'du fadnadmul ladzi tarahu qad faqa fil ma'na wa fi mabnahu. Adapun setelahnya, syair ini yang engkau melihatnya kecil bentuknya, akan tetapi maknanya dan susunannya telah melampaui yang lain. Nah, ini biasa penulis atau penyair memuji kitabnya. Sebagaimana dalam Alfiyah juga memuji Fa'iqatun Alfiyata Ibnu Mu'ti dan yang lainnya. Muyassiran ilmal balaghati allati yaslu mudhaqu bihi min illati. Dalam rangka memudahkan dalam mempelajari ilmu balaghah yang menyelamatkan lidah dari kekakuan. Jadi ini salah satu faedah yang disebutkan dalam bait ini tentang ilmu balaghah. Ini kita sebutkan faedah mempelajari ilmu balaghah. Yang pertama adalah membantu dalam memahami tafsir Al-Quran dan hadis. Jadi ilmu usul fikih dan ilmu balaghah ini sangat berperan penting dalam mengungkap faedah, dalam mengungkap makna-makna yang tersirat dalam Al-Quran dan hadis. Jadi sehingga seseorang yang membaca Al-Quran tidak hanya sekedar at-talaffuz bil ayat, akan tetapi dia berusaha memahami apa yang dibaca. Yang kedua, membantu dalam menyampaikan dakwah yang tepat. Di seorang yang balik, dia tepat apa yang disampaikan pas ke telinga pendengar, dan dia tahu apa yang perlu disampaikan terlebih dahulu. Jadi orang awam antu sampaikan tentang pembahasan ilmiah, usul fikih, mantik, balaghah dan lainnya, ini tidak pas. Yang pas adalah para thalibul ilmi yang dia dipersiapkan untuk menjadi pengajar. Yang ketiga, menyelamatkan lidah dari kekakuan tak kalah berbicara. Ini faedahnya. Yang keempat, membantu dalam memperindah kalam dan menempatkannya sesuai dengan tempatnya. Membantu dalam menjelaskan apa yang kita sampaikan. Ini diantara faedah-faedah ilmu balaghah. Sementara kita sebutkan di awal bahwa ilmu balaghah itu terbagi menjadi 3 pembahasan: ilmu ma'ani, ilmu badi, dan ilmu al-bayan. Ketiga ilmu tersebut akan dibahas dalam kitab ini. Yang pertama adalah ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani adalah ilmun yu'rafu biha ahwalul lafdi allati yutabiqu muqtada al-hali. Ilmu ma'ani adalah suatu ilmu yang dengannya kita mengetahui ahwal, yaitu keadaan-keadaan lafaz, apakah dia sesuai dengan muqtadal hal, sesuai dengan keadaan ataukah tidak.
kapan kita menyampaikan khobar, kapan kita menyampaikan insya, kapan kita menekan khobar tersebut, ini harus pas tempatnya. Ya, harus pas. Gorduhu tujuannya adalah yuhfadhu ma'anil kalam minal khata', yaitu menjaga makna-makna kalam dari kesalahan. Ini tujuan dari mempelajari ilmul ma'ani ini. Kita berikan contoh di sini, perhatikan dalam surah Al-Jin ini, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kata jin ini dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ana la adri, wa anna la nadri, kami tidak mengetahui, asyarrun urida, apakah kebaikan yang diinginkan di muka bumi, apakah keburukan yang diinginkan di muka bumi dengan apa orang yang ada di bumi, ataukah Rob menginginkan kebaikan? Coba lihat, perhatikan di sini. Jin ini berkata tentang keburukan, dia menggunakan fi'il majhul. Ya. Tapi tak kala dia berbicara tentang kebaikan, tak kala dia berbicara tentang keburukan, dia menggunakan fi'il majhul. Tapi tak kala dia berbicara tentang kebaikan, dia menggunakan fi'il ma'lum. Dia sandarkan kebaikan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara keburukan dia tidak sandarkan. Ini merupakan adab, ini merupakan balik dalam menyandarkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat jin di sini, dia pandai dalam ilmu balaghah. Dia tidak sembarangan berbicara. Seharusnya wa anna la nadri asyarrun aroda, seharusnya kan ya, aroda biman fil ardi. Nah, contoh yang lain, perhatikan ini. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Huwallazi, dan dialah yang menjadikan asy-syams matahari diya, wal qamara nuran. Coba lihat, perhatikan di sini. Allah tatkala berbicara tentang matahari menggunakan lafaz diya. Tatkala berbicara tentang qamar, dia menggunakan nur. Lihat apa bedanya diya dengan nur? Kalau kita terjemahkan sama-sama aja kan, diya dan nur, cahaya. Akan tetapi dia itu adalah cahaya yang bersumber dari dirinya, dari benda tersebut. Kalau nur itu cahaya yang bersumber dari yang lain. Maka kita dapati bahwa dalam ilmu apa itu? Bahwa bulan itu tidak memiliki cahaya sendiri. Dia mendapatkan cahaya pantulan dari apa? Dari matahari. Dan ini fungsinya adalah untuk menentukan adada sinin, jumlah tahun, jumlah bulan. Fungsinya apa? Fungsinya matahari dan bulan. Kalau matahari namanya syamsiyah atau masehi. Kalau qamar adalah hijriyah atau qamariyah. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan tentang ilmul ma'ani. Faslu qismal kalam. Qismal kalami khabarun wa insya falyasdukil mukhbiru aw la masya. Walaysa litakdzibi wat tasdiki turukun ilal insya ladat tahqiqi. 2 bait ini menjelaskan tentang kalam itu terbagi menjadi 2 dalam ilmu balaghah. Kalau dalam ilmu nahwu kan terbagi 2 juga, ismiyah dan fi'liyah. Kalau kalam dalam ilmu balaghah terbagi menjadi 2, yaitu khobar dan insya. Khobar yaitu suatu pembicaraan yang membutuhkan untuk dibenarkan atau didustakan. Contoh, saya mengatakan kepada antum bahwa Allah itu tidak ada. Ya kan? Allah itu tidak ada. Antum mau membenarkan atau mendustakan, ini adalah hak antum. Ya kan? Saya hanya menyampaikan khobar bahwa Allah tidak ada.
Kalau saya bilang gini, Allah tidak ada, kemudian antum bilang saya taat, Ustaz. Bukan. Bukan itu yang saya tuntut. Paham? Kalau saya mengatakan Allah tidak ada, terus antum bilang saya taat, Ustaz, terhadap apa yang antum ucapkan. Enggak pas ya, akhi. Saya hanya menuntut Anda untuk membenarkan atau mendustakan. Beda kalau saya mengatakan seperti ini, injaklah Injil. Oh ya, saya benarkan itu. Enggak pas juga. Antum harus melakukan atau tidak melakukan. Karena ini adalah insya. Jadi khobar apapun itu, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, meliputi dua hal ini. Insya ataukah khobar. Maka Ibnu Taimiyah dalam kitab Tadmuriyahnya kemudian diringkas oleh Syekh Utsaimin dalam judulnya adalah Talkhis Tadmuriyah. Ketika membahas tentang ilmu ilahiyah, ilmu tauhid, iman dan yang lainnya, beliau mengatakan ini mimbabil khobar. Ya, mimbabil khobar yahtaju ila tasdiq wa takdzib. Adapun babul ahkam ini mimbabi al-insya. Ya kan? Ahkam, wajib, haram, mubah ini masuk dalam bab insya yang dia membutuhkan taat atau asih. Mau mentaati atau bermaksiat. Kalau saya bilang kepada antum, ya akhi berpuasalah. Ya Ustaz, saya benarkan itu. Enggak pas ini, antum berpuasa hari ini atau enggak? Karena saya mengatakan omongan apa dengan insya. Contoh di sini Muhammadun jalisun, ini adalah khobar. Ar-Rais hadara, zahaba Muhammadun. Ini semua khobar. Jadi akan dipaparkan mana-mana saja khobar, mana-mana saja insya. Insya yaitu pembicaraan yang tidak membutuhkan pembenaran dan pendustaan. Jadi yang dibutuhkan hanyalah engkau melakukan atau tidak melakukan. Engkau mentaati atau tidak mentaati. Yaitu membutuhkan apa? Mendengar dan mentaatinya. Sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa asaina. Seperti perintah Allah dan Rasulnya, seruan, pertanyaan dan larangan. Ini semua masuk dalam insya. Contoh, saya berikan contoh panjang lebar ini. Kul halalan. Wala ta'kul haraman ya Muhammadu. Ini semua insya. Kul fi'il amr. La ta'kul ini nahi. Ya Muhammadu ini nida. Nida itu tolabul kurbuh. Menuntut untuk dia mendekat. Hal turidu ijabata dakwatik. Apakah kamu ingin dakwamu diijabahi? Nah, ini juga insya. Tolabul istifham, menuntut untuk paham terhadap apa yang disampaikan. La'allaka saliman fid dunya wal akhirah. Ini juga insya. Karena menuntut, mengharap sesuatu bagimu, yaitu saliman fid dunya wal akhirah. Nah, insyaallah akan ada pembahasannya masing-masing di dalam pembahasan insya. Nah, demikian subhanakallah bihamdik, syadallah lan tasarruf.